Saat ini, rasa hormatnya datang dari lubuk hatinya. Dia jelas sangat menghormati lelaki tua yang muncul. Junior menyapa Grand Elder. Ling Tianhou juga mengungkapkan ekspresi hormat. Dengan kepribadiannya, tidak banyak orang yang benar-benar dia hormati. Murid Wang Lin menyusut. Orang tua itu telah bergabung dengan dunia untuk pindah ke sini. Orang tua ini juga mengeluarkan aura yang mengejutkan Wang Lin. Aura ini sangat berbeda dengan All Seer. Jika Yang Maha melihat adalah lautan yang tak terduga, lelaki tua ini seperti gunung besar yang menembus langit. Auranya yang kuat menyebar, menyebabkan para kultivator yang lebih lemah itu batuk darah dan segera mundur. Mata si Tunan berbinar dan dia bergumam, Nirvana Saterer. Dia merenung sejenak sebelum mencibir. Matanya bersinar karena kesombongannya dan betapa dia meremehkan segalanya. Jika saya ingin bersenang-senang di dunia ini, saya memerlukan kultivasi yang dapat menekan dunia. Penghancur Nirwana. Orang tua ini terlalu malas. Orang tua itu mengenakan jubah emas dan rambutnya setengah hitam dan setengah putih, dan dia mengeluarkan aura kuno. Dia memandang Ling Tianhou dan mengungkapkan senyuman kekaguman. Sudah berapa lama sejak kita terakhir bertemu? Ling Tianhou mengenang masa lalu dan dengan hormat berkata, Junior tidak ingat, ini sudah terlalu lama. Orang tua berjubah emas itu menghela nafas dan perlahan berkata, ketika kamu dan Yang Maha melihat memenuhi syarat, aku secara pribadi membawa kalian berdua ke tanah suci Brilliant Void. Sekarang puluhan ribu tahun telah berlalu. Salah satu dari kalian telah menjadi tetua aliansi yang bahkan saya takuti, dan kultivasi yang lain juga telah mencapai tingkat seperti itu. Ling Tianhou merenung, tapi kenangan di matanya menjadi lebih kuat. Ketika saya menerima giok Anda beberapa bulan yang lalu, saya sedang berdebat apakah saya harus datang. Saya tidak ingin datang, karena perang dengan All Heaven semakin serius dan kakak laki-laki saya, Zhong Xuanzi, tidak dapat membuat avatar. Namun, mengingat apa yang terjadi antara kamu dan Yang Maha melihat, aku memutuskan untuk mengakhiri masalah kalian berdua. Saat lelaki tua itu berbicara, ada sedikit ketegasan dan kedalaman dalam tatapannya. Pikiran Ling Tianhou bergetar saat dia melihat ke arah lelaki tua itu dan berkata, terima kasih, Master Senior Void. Ayo pergi. Saya telah mendengar tentang tanah roh iblis ini tetapi belum pernah ke sana sebelumnya. Ayo dan lihat. Pria tua itu melambaikan lengan bajunya dan memandang wanita parubaya cantik di kejauhan. Tatapannya menunjukkan niat baik ketika dia melihat wanita berbaju pink, lalu dia memasuki lubang hitam. Ling Tianhou dan pria berjubah ungu mengikutinya ke pusaran. Wang Lin merenung sedikit sebelum matanya berbinar dan dia bergerak bersama si Tunan, diikuti oleh Master Halloween dan wanita berbaju perak. Di belakang mereka ada 3 saudara laki-laki Chen dan kepala besar. Mereka semua terbang menuju pusaran. Sosok Lei Ji menyusut hingga dia menjadi besar, dan dia mengikuti semua orang ke dalam pusaran. Lelaki tua yang duduk di atas labu dan lelaki dingin berbaju hitam keduanya memasuki lubang hitam. Wanita parubaya cantik itu ragu-ragu saat dia melihat wanita berbaju pink di sebelahnya. Wanita berbaju merah muda tersenyum seperti mawar dan dengan lembut berkata, Bibi Xia, kamu dapat bersantai untuk perjalanan ke negeri roh iblis ini. Si Xuan memiliki harta karun yang diberikan oleh kakak senior. Itu lebih dari cukup untuk menjaga diriku tetap aman. Terlebih lagi, bukankah kakak kedua juga mengirim Elder Master Void ke sini? Wanita parubaya cantik itu merenung sedikit dan mengangguk. Dia kemudian memimpin keempat wanita di sekitarnya ke dalam lubang hitam. Qian Qin mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Ketika Wang Lin muncul, dia terus-menerus menatapnya. Sekarang dia memikirkan tentang bagaimana mereka akan berada di negeri roh iblis bersama-sama. Dia berpikir, aku ingin tahu apakah dia masih mengingatku. Setelah orang-orang itu masuk, para kultivator di sekitarnya bergegas menuju lubang hitam. Namun, ada terlalu banyak orang, dan hanya beberapa dari mereka yang bisa masuk sebelum lubang hitam tiba-tiba menghentikan putaran terbalik dan menghilang. Beberapa kultivator baru setengah jalan menuju lubang hitam ketika pusarannya menghilang, sehingga tubuh mereka roboh dan jeritan menyedihkan mereka bergema. Hal ini menyebabkan para kultivator di belakang mereka segera mundur. Lubang hitam itu menghilang dengan sedikit darah. Seolah-olah sebuah pintu besar telah tertutup, mencegah siapapun masuk. Para kultivator di sekitarnya semuanya berserakan dengan penyesalan.
Ada pula yang enggan dan bertahan beberapa hari sebelum akhirnya berangkat. Laut Roh Iblis Timur kembali ke keadaan damai. Di dalam negeri Roh Iblis, matahari yang menyala-nyala tergantung di langit. Gelombang panas bergerak bersama angin di sepanjang bumi. Mayat-mayat di tanah berbau busuk, menarik banyak burung nasar yang melayang di atas mayat-mayat itu, menyerap aura kematian. Ini hanyalah sudut dari negara iblis api. Melihat seluruh negeri, semuanya dipenuhi mayat. Di bawah gelombang panas ini, mereka membusuk lebih cepat, dan angin meniup pakaian mereka, memperlihatkan kulit hitam di bawahnya. Perang besar menyebar ke seluruh negeri iblis api saat suku pemurnian jiwa menyerang. Semua orang kuat yang tersebar di seluruh negeri tumbang. Jika mereka tidak menyerah, mereka mati. Ibu kota negara iblis api, tempat salah satu dari 9 iblis kuno pernah tinggal, kini menjadi kekuatan terakhir yang tersisa. Tempat ini ditempati oleh salah satu pasukan elit negara iblis api. Itu disebut tentara roh iblis api. Mereka memiliki 2 panglima tertinggi dan 8 jenderal iblis yang memegang benteng. Meskipun pasukan roh iblis api menderita kerugian besar, dibandingkan dengan pasukan lainnya, mereka adalah yang paling kuat. Hal ini memungkinkan mereka menduduki ibu kota dan mempertahankan sisa-sisa negeri iblis api. Pada saat ini, pasukan suku pemurnian jiwa mengepung ibu kota negara iblis api. Ada banyak sekali orang yang melayang di langit dengan beberapa bendera besar di sekeliling mereka. Kabut hitam pekat menyelimuti area tersebut. Tangisan tajam dari pecahan jiwa tidak pernah berakhir dan menyapu seluruh bumi. Tatapan jiwa-jiwa yang berduka menjadi satu-satunya suara yang tersisa di dunia. Ada patung batu di dalam pasukan suku pemurnian jiwa di luar gerbang ibu kota negara iblis api. Ada beberapa anggota suku yang membawanya. Mereka yang membawa patung itu merasa bangga. Bagi mereka yang dipilih dari jutaan anggota suku untuk membawa patung leluhur adalah kemuliaan yang hanya datang sekali seumur hidup. Ada seorang lelaki tua di langit yang dipenuhi keagungan. Ia mengenakan jubah hitam dan di sampingnya terdapat puluhan bendera besar yang membentuk angin puyuh hitam. Jenderal Iblis Kayu Tampan dan Kalajengking Emas, apakah kalian berdua akan menyerah? Suara lelaki tua itu seperti hembusan angin dingin. Saat suaranya muncul, peluit tajam terdengar dari angin puyuh hitam di sekelilingnya. Hanya suara lelaki tua itu yang tidak buruk, tetapi jutaan anggota suku pemurnian jiwa yang mengelilingi ibu kota semuanya meraung pada saat yang bersamaan. Apakah kamu akan menyerah? Raungan jutaan orang sekaligus tak terlukiskan. Seolah-olah dunia bergetar, dan tidak ada guntur yang bisa menandinginya. Hal ini menyebabkan pikiran para prajurit yang tersisa di dalam ibu kota bergetar. Beberapa dari mereka merasakan sesuatu meledak di pikiran mereka, dan mereka pingsan sambil mengeluarkan darah dari lubangnya. Ouyang Hua, jangan mendorong kami terlalu jauh. Suara marah keluar dari dinding, lalu seorang pria berbadan besar berbaju besi muncul. Baju besi ini tampak seperti kalajengking, dan matanya merah. Kebencian memenuhi matanya saat dia bergegas keluar, tapi tidak menuju Ouyang Hua. Sebaliknya, dia menyerang patung batu hitam di antara kerumunan. Bahkan jika aku mati, aku akan menghancurkan benda ini. Orang besar itu terlalu cepat. Dia tiba di samping patung itu dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya dan membantingnya dengan suara gemuruh. Namun, yang aneh adalah semua anggota suku pemurnian jiwa di sekitarnya memperlihatkan ekspresi mengejek. Bahkan Ouyang Hua mencibir dan tidak berusaha menghentikannya. Saat tangan lelaki besar itu jatuh, sebuah suara yang sangat dingin bergema di telinganya. Kamu berani merusak patung tuanku. Mati. Seorang pria yang sangat biasa ikut bergerak mengikuti suara itu. Pria ini mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi yang sangat dingin. Jika ada yang mengenal Wang Lin, mereka akan terkejut karena temperamen orang ini sekitar 60% hingga 70% mirip dengan Wang Lin. Pria ini berjalan ke depan dan dengan santai melontarkan pukulan. Pada saat ini, pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan memasuki tinjunya, menciptakan badai. Badai dahsyat ini dengan cepat menghantam orang besar itu. Orang besar itu batuk seteguk darah dan baju besi di tubuhnya pecah sedikit demi sedikit. Ada juga suara patah tulang yang berasal dari dalam tubuhnya. Anggota terkuat dari suku pemurnian jiwa, 13. Orang besar itu tersenyum pahit saat tubuhnya hancur. Dia sudah kehabisan tenaga, dan sekarang dia terluka parah, dia langsung mati. Ouyang Hua tertawa, lalu dia menunjuk ke ibu kota negara iblis api dan berkata, padamkan jiwa. Setelah dia berbicara, jutaan anggota suku mengeluarkan bendera jiwa mereka dan jiwa yang tak terbatas bergegas keluar, menutupi seluruh ibu kota negara iblis api dalam kabut hitam. Kabut hitam ini perlahan menutupi ibu kota.
Menyerah. Seorang wanita yang mengenakan baju besi biru di dinding ibu kota negara iblis api menghela nafas. Pada saat ini, negara iblis api menjadi ibu kota suku pemurnian jiwa. Suku pemurnian jiwa telah menjadi salah satu dari 9 kekuatan tanah roh iblis. Patung hitam itu akan ditempatkan di tempat patung iblis kuno itu berada dan menjadi landasan spiritual bagi suku pemurnian jiwa. Saat 13 mengangkat kakinya untuk berjalan menuju ibu kota, tubuhnya bergetar hebat dan ekspresi dinginnya runtuh. Itu digantikan oleh kegembiraan yang tidak dia rasakan selama ratusan tahun, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Leluhur telah kembali. Episode 998 Kebencian Yaoki Kueit 1. Saat ini, langit di atas tanah roh iblis mengalami perubahan yang mengejutkan. Lapisan pusaran muncul di langit seolah-olah akan menghancurkan langit. Perubahan mendadak ini menyebabkan penduduk negeri roh iblis panik, dan mereka semua melihat ke langit. Pusaran itu menyebar di langit hingga hampir menutupi seluruh langit di atas tanah roh iblis. Pusaran itu berputar dengan cepat seperti badai yang turun dari langit. Di negeri roh iblis, ada jurang yang dalam di negeri iblis kayu. Daerah ini sangat terpencil, dan kedalaman jurang dipenuhi lumut. Daerah tersebut sangat lembab, dan pada pagi hari biasanya tertutup kabut tebal. Saat ini, masih ada kabut tipis yang masih tersisa namun perlahan menghilang di bawah sinar matahari. Saat kabut berangsur-angsur menghilang, genangan air di dasar mulai terlihat. Kolam ini seperti permukaan cermin. Tidak ada riak sama sekali. Namun, saat pusaran itu muncullah riak-riak di genangan air tersebut. Dan sesuatu perlahan keluar dari tengah riak. Pada awalnya tidak mungkin untuk melihat apa itu, tetapi setelah menjadi lebih jelas, terlihat jelas bahwa itu adalah sebuah wajah. Ini adalah wajah iblis. Ketampanan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki seseorang, apalagi cahaya gelap yang terpancar dari matanya. Dia diam-diam melihat ke langit dan mengungkapkan senyuman iblis. Kamu akhirnya datang. Aku telah menunggu sangat lama untuk hari ini. Pada saat ini, jauh di sisi lain tanah roh iblis, terdapat dataran berumput. Ada beberapa bunga di dataran ini, dan bahkan sebelum ada yang mendekat, mereka bisa mencium aroma rumput. Aroma ini sangat samar, namun memiliki efek yang sangat aneh. Setiap kali seseorang dari negeri roh iblis menciumnya, mereka akan merasa santai. Alhasil, seiring berjalannya waktu, banyak suku bermunculan di dataran ini. Suku pemurnian jiwa juga telah berkembang di sini, tapi yang aneh adalah bendera jiwa akan segera kehilangan sebagian kekuatannya di sini. Seolah-olah pecahan jiwa di dalamnya tidak berani keluar. Jika dipaksa keluar, pecahan jiwa akan dengan cepat menghilang satu per satu. Akibatnya, suku pemurnian jiwa menyerah pada tempat ini. Jika dilihat dari atas, mereka akan menganggap padang rumput ini sangat biasa. Namun, jika ahli pembatasan melihat ini, dahi mereka akan langsung dipenuhi keringat dingin. Tempat ini dipenuhi dengan batasan yang sangat besar, dan ada batasan yang tidak diketahui jumlahnya di sini. Jika diaktifkan, mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tidak ada yang tahu bahwa ada susunan transfer yang sangat kuno di bawah padang rumput ini. Jika seseorang menelusuri asal-usulnya, ia akan kembali ke masa sebelum alam surgawi runtuh. Formasi alam surgawi. Melalui formasi ini, bersama dengan metode khusus dan token, Anda dapat memasuki salah satu dari 5 gua surgawi. 4 dari 5 gua surgawi di tanah roh iblis telah ditemukan. Adapun gua kelima, tidak ada yang tahu di mana letaknya. Hanya dengan membuka bagian dalam dari 4 gua lainnya maka gua kelima akan terbuka. Gua surgawi yang terhubung dengan susunan transfer ini dipenuhi dengan energi spiritual surgawi, dan tidak ada sesuatu pun di dalamnya yang biasa. Namun, meski terasa seperti alam surgawi, ia terlihat sangat kosong dengan sedikit rasa dingin. Seseorang akan kedinginan dan kesepian hanya dengan berdiri di sana. Gua surgawi ini berbentuk zigzag dan dipenuhi paviliun. Ada seorang pemuda duduk di dalam pagoda yang menjulang tinggi. Dia sangat tampan dan memancarkan aura surgawi. Dia memegang gulungan yang terbuat dari bambu. Ada cangkir teh di atas meja di sebelahnya. Panas yang berasal dari teh berubah menjadi bunga di udara sebelum perlahan menghilang. Pria ini kadang-kadang meminum cangkir tehnya, dan ekspresinya sangat tenang. Namun, saat pusaran itu muncul, pria itu meletakkan gulungan itu dan melihat ke kejauhan. Seolah tatapannya mampu menembus kehampaan dan melihat perubahan di luar. Mereka datang. Orang yang berbicara bukanlah dia melainkan seorang wanita yang masuk dari luar. Dia sangat cantik, tapi agak kurus. Dia memiliki wajah oval dan mata indah yang sangat menawan.
Dia mengenakan gaun biru muda dengan celana putih dengan sulaman biru. Dari kejauhan, dia memiliki kaki yang ramping. Meski terlihat lemah, hal itu membuatnya lebih feminim. Pria itu tersenyum sambil menatap wanita itu dengan lembut dan berkata, "Kami telah menunggu begitu lama. Saya harap kami bisa sukses kali ini." Wanita itu duduk di samping sambil menatap pria itu dengan lembut dan tertawa. "Kami sudah merencanakannya sejak lama. Selama kita berhati-hati, saya yakin tidak akan ada kecelakaan." Keduanya saling tersenyum, dan perasaan berpasangan memenuhi hati mereka dengan kehangatan yang melekat. Bahkan gua yang kosong ini tidak lagi terasa dingin, seolah ada kehangatan yang menyebar. Pasangan kultivasi ini adalah pasangan yang tidak pernah meninggalkan gua setelah mereka datang. Wang Wei dan Hu Juan. Bagaimana kabarnya? Wang Wei mengambil gulungan bambu itu. Dia sangat tampan dan tidak terlihat tua sama sekali, seolah-olah dia benar-benar seorang pemuda. Namun, kebanggaan yang tersembunyi jauh di dalam matanya menunjukkan kemuliaan yang dia miliki bertahun-tahun yang lalu. Hu Juan terkekeh dan dengan lembut berkata, "Roh pedang ini sangat bertekad. Dia telah mencapai lapisan ke-8 metode roh abadi yang Anda berikan padanya dan akan memasuki lapisan ke-9. Jika tidak ada kecelakaan, dia harus segera menerobos." Mata Wang Wei dipenuhi kekaguman saat dia mengangguk. "Apakah begitu? Kalau begitu aku tidak membantunya dengan sia-sia." Saat dia berbicara, dia menjadi sedikit muram dan menggelengkan kepalanya. "Tapi aku masih bingung. Apakah King Xuang belum mati? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mereformasi pedang surgawi hujan dan menjadikannya roh pedang?" Sayangnya, dia menolak untuk berbicara, dan aku tidak ingin menyakiti perasaan King Xuang, jadi akan merepotkan untuk mencari ingatannya. Hu Juan dengan lembut berkata, "Mungkin adik King Xuang masih hidup." Saat pusaran itu muncul, bukan hanya kolam di jurang dan pasangan kultivasi awan surgawi yang merespons. Perubahan besar terjadi di bawah istana negeri iblis angin. Ini adalah tanah suci negeri iblis angin. Ada hamparan gua luas yang menyerupai sarang lebah di bawah tanah, dengan ibu kota negeri iblis angin sebagai pusatnya. Setiap gua memiliki banyak terowongan yang menghubungkannya. Akhirnya, semuanya akan menuju ke gua besar di bawah istana kekaisaran. Gua-gua ini dipenuhi kerangka berwarna ungu kehitaman dan mengeluarkan aura kematian. Saat aura kematian muncul, ia akan tersedot oleh terowongan yang terhubung ke gua. Semua aura kematian di gua-gua yang tak terhitung jumlahnya di seluruh negeri iblis angin semuanya akan mengarah ke gua di bawah istana kekaisaran. Gua ini sangat besar, lebarnya setidaknya 10.000 kaki. Di tengah gua ada pilar yang menjulang tinggi, dan seorang wanita duduk di atas pilar tersebut. Penampilan wanita ini sangat menakutkan. Ada banyak bekas luka mengerikan di wajahnya. Tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak luka yang ada dalam sekejap. Meskipun luka itu telah tertutup, darah mengalir ke dalamnya saat dia berkultivasi, sehingga menjadi merah. Seolah-olah kelabang yang tak terhitung jumlahnya merayapi wajahnya. Tidak hanya wajahnya, bahkan lengannya pun dipenuhi bekas luka yang mengerikan tersebut. Ada aura lautan kematian di bawah pilar yang diduduki wanita itu. Beberapa aura kematian akan melayang di sekelilingnya dan memasuki bekas lukanya. Setiap kali hal ini terjadi, tubuh wanita tersebut akan gemetar seolah-olah sedang menghadapi rasa sakit yang tak tertahankan, namun ia akan selalu mengatupkan giginya dan menahannya. "Wang Lin, aku, Yao Qikui, harus menanggung semua rasa sakit ini karena kamu. Aku benci kalau aku tidak bisa memakan dagingmu untuk membalaskan dendam ayahku. Selama aku bisa membunuhmu, apa arti rasa sakit ini? Jika aku bisa membunuhmu, lalu bagaimana jika aku melepaskan penampilanku?" Mata wanita itu dipenuhi dengan kebencian yang sangat besar. Dia tidak pernah bisa melupakan rasa ketidakberdayaan yang dia rasakan terhadap krisis ayahnya ketika dia terbangun di tanah roh iblis. Kemudian dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, memberitahu dia melalui hubungan darahnya bahwa kemungkinan besar ayahnya tidak akan selamat. Pada saat itu, kebenciannya terhadap Wang Lin hampir mencapai puncaknya. Untuk membalas dendam, dia menyerahkan segalanya. Dia tahu bahwa untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, dia membutuhkan bantuan dari iblis kuno di sini. Dia bekerja sangat keras dan mengalami kesulitan dan penghinaan yang seperti mimpi buruk. Pada akhirnya, dia mendapat pengakuan dari iblis kuno dari negeri iblis angin. Dia masuk ke sini dan memulai warisan. Dia tidak akan pernah bisa melupakan saat dia menerima warisan iblis angin, suara iblis yang bergema di hatinya. "Aku bisa memberimu kekuatan yang cukup untuk membuatmu membalas dendam."
Namun, harga yang harus dibayar adalah perasaan dan jiwa keilahianmu perlahan-lahan akan terhapus sampai kamu menjadi tubuhku. Saya bersedia selama saya bisa membalas dendam. Yao Qingwei menarik napas dalam-dalam dan mulai menyerap aura kematian ini, menyebabkan rasa sakit yang cukup hingga dia berharap dia mati. Saat dia menyerapnya, dia mengangkat tangan kanannya, yang seluruhnya berwarna biru, dan kuku jarinya memancarkan kilatan dingin. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia tanpa ampun membuka luka di lengan kirinya. Rasa sakit yang hebat datang dari lengannya, menyebabkan tubuhnya gemetar, tapi ekspresinya acuh tak acuh karena dia sudah lama terbiasa dengan rasa sakit itu. Pada saat ini, aura kematian yang tak terhitung jumlahnya memasuki luka di lengannya. Saat aura kematian tak berujung terus masuk, lukanya perlahan menutup hingga membentuk bekas luka. Wang Lin, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tangisan dari jiwanya bagaikan badai yang memenuhi langit. Episode 999 Kebencian Yao Qingwei 2. Saat ini, Wang Lin keluar dari pusaran di langit. Saat dia muncul, pikirannya bergetar dan dia tiba-tiba melihat ke arah negeri iblis angin. Samar-samar dia merasakan kebencian yang sangat besar terhadapnya. Perasaan ini hanya muncul sesaat sebelum menghilang seolah tidak pernah ada. Di belakangnya, Si Tunan dan teman-temannya muncul. Mereka melayang di udara dan melihat ke bawah. Selain Master Halloween, ini adalah pertama kalinya semua orang datang ke sini. Meskipun ketiga Chen bersaudara berasal dari negara peringkat 7, mereka sebelumnya tidak tertarik pada negeri roh iblis. Sekarang setelah mereka tiba, mau tak mau mereka melihat sekeliling. Setelah kembali ke tempat familiarnya, Wang Lin merasa menyesal. Pikiran pertamanya bukanlah pergi ke gua surgawi tetapi untuk memeriksa suku pemurnian jiwa. Saat itu, dia harus melarikan diri, jadi dia terburu-buru. Memikirkannya sekarang, dia merasa menyesal. Suku pemurnian jiwa diciptakan untuk memenuhi keinginan terakhir Master Dun Tian. Saya ingin tahu apakah itu masih ada, dan ada juga 13. Wang Lin tidak bisa melupakan 13 setia yang mengikutinya. Dalam hidupnya, dia hanya bertemu satu orang yang setia seperti 13. Memikirkan tentang 13, orang lain muncul di benak Wang Lin. Hu Pao. Kesetiaan 13 dan pengkhianatan Hu Pao menjadi kontras yang terukir di benak Wang Lin. Dia tidak bisa melupakan bagaimana dia membantai lebih dari 100.000 tentara di kota Jenderal Iblis untuk menyelamatkan kedua orang itu. Pada saat itu, dia tidak tahu bahwa Hu Pao telah mengkhianatinya, tetapi meskipun dia melakukannya, dia tetap akan melakukannya. Dia tidak bisa melupakan apa yang dia katakan hari itu sambil melihat ke langit seolah dia sedang mencoba membuktikan daunnya. Ada hal-hal di dunia ini yang dimaksudkan untuk terjadi dan ada pula yang tidak. Para kultivator mencari maksiat dan melarikan diri dari nasib. Biasanya, mereka akan menghindari bencana dan menyambut surga. 13 dan Hu Pao tidak memiliki hubungan dengan saya. Saya menentang keinginan Jenderal Iblis, artinya saya melawan negara iblis. Ini tidak layak dipertimbangkan bagi mereka yang hanya peduli pada manfaatnya. Saya bukan seorang pria terhormat atau penjahat. Saya tidak tulus atau munafik. Hanya saja ada hal tertentu di dunia ini yang harus saya lakukan. Namun, saya, Wang Lin, berjalan di dunia ini untuk tidak berusaha mengikuti dao surga, saya berusaha untuk tidak memiliki penyesalan di hati saya. Dari sudut pandang ini, saya tidak cocok menjadi seorang kultivator. Namun, ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Jika saya tidak menyelamatkan 13, lalu dao apa yang saya cari? Wang Lin menghela nafas saat dia melihat dunia yang dikenalnya. Dia menamparkan tas pegangannya dan kompas seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Ini adalah sesuatu yang diperlukan untuk memasuki gua keempat. Setelah menyerahkan ini kepada Si Tunan dan menjelaskan rincian pelepasan beberapa pembatasan, Si Tunan memandang Wang Lin dengan penuh arti. Dia cukup memahami Wang Lin untuk mengetahui bahwa Wang Lin akan bertemu dengan beberapa teman lama. Hasilnya, dia tidak membuang waktu. Dengan budidayanya, bersama dengan Master Halloween, wanita berbaju perak, 3 saudara laki-laki Chen, dan kepala besar, tidak akan sulit untuk melanggar batasan ini. Kesulitan sebenarnya kemungkinan besar terletak pada pembatasan terakhir. Si Tunan membuka token sesuai dengan metode Wang Lin. Mereka semua menghilang dan memasuki gua celestial untuk mulai melanggar batasan dengan paksa. Ada banyak batasan di dalam gua celestial. Hanya dengan menghancurkan semuanya mereka dapat memasuki inti, dan itulah target mereka. Berbeda dengan Olsir dan Ling Tianhou, yang telah melanggar semua batasan di gua mereka, kemajuan Wang Lin masih kurang. Selain itu, Wang Lin masih memegang token gua di tangannya.
Selama dia berada di tanah roh iblis, dia bisa memasuki gua kapan saja. Dengan kultivasi Wang Lin saat ini, dia hanya perlu membuat sedikit perubahan pada token agar si Tunan dan rekan-rekannya tidak diserang oleh roh gua. Setelah menyelesaikan masalah ini, Wang Lin merenung sebentar, lalu perasaan ilahi perlahan menyebar. Dengan kultivasi Nirvana Skrier saat ini, dia dengan mudah menutupi seluruh tanah roh iblis dengan akal ilahi. Saat Dewa Wang Lin menyebar, perasaan ilahi di dalam patung batu hitam yang disembah oleh suku pemurnian jiwa tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam. Cahaya hitam ini dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya, dan kekuatan misterius melesat ke langit. Saat itu menyentuh perasaan ilahi Wang Lin, mereka terintegrasi bersama. Cahaya hitam dari patung itu berangsur-angsur menjadi lebih kuat, hingga menutupi lebih dari separuh langit di atas negeri iblis api. Anggota suku pemurnian jiwa yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan tercengang ke arah patung leluhur. Tidak diketahui secara pasti siapa yang bereaksi lebih dulu, namun beberapa orang langsung berlutut di tanah. Kemudian hampir semua anggota suku pemurnian jiwa berlutut dengan kegembiraan di mata mereka. Roh leluhur telah terwujud. Roh leluhur telah terwujud. Raungan menyebar seperti gema gemuruh di seluruh kota. Mata Ouyang Hua menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan dia menatap ke arah 13. Pada saat ini, 13 gemetar saat dia melihat ke langit. Dia memiliki perasaan yang tidak jelas. Leluhur, telah kembali. Ouyang Hua menarik napas dalam-dalam dan ekstasi melintas di matanya. Dia menghormati Wang Lin dari lubuk hatinya, tetapi lebih dari sekadar rasa hormat, ada rasa takut. Justru karena ketakutan inilah meskipun suku pemurnian jiwa terus bertambah besar, dia tidak berani memberontak sama sekali. Mata Wang Lin bersinar terang dan mengungkapkan cahaya aneh. Dia secara alami melihat suku pemurnian jiwa dengan akal ilahi dan menemukan bahwa suku itu telah berkembang pesat. Ini tidak penting. Apa yang membuatnya merasa tidak percaya adalah kekuatan misterius yang baru saja menyatu dengan akal ilahi. Wang Lin telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun dan menemukan berbagai jenis kekuatan. Namun, dia belum pernah menemui yang seperti ini sebelumnya. Dia tidak tahu perasaan seperti apa itu, tetapi saat kekuatan misterius itu menyatu dengannya, dia merasakan gambaran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Tanpa kecuali, semua gambar ini adalah suku pemurnian jiwa yang memuja patung tersebut. Semuanya dipenuhi dengan fanatisme yang tak terbayangkan. Seolah-olah selama patung itu memberi perintah, mereka akan melakukannya, apapun risikonya. Bahkan jika mereka kehilangan nyawa, mereka tidak akan menyesal. Kegilaan mengerikan semacam ini bahkan menggerakkan Wang Lin. Itu adalah pemujaan jutaan anggota suku pemurnian jiwa terhadap patung batu ini selama ratusan tahun terakhir yang menciptakan kekuatan aneh yang bahkan Wang Lin tidak mengerti. Sambil merenung, Wang Lin mengambil satu langkah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas ibu kota negara iblis api. Berdiri di sini, dia bisa melihat pemandangan jutaan orang berlutut. Berbicara tentang jutaan orang mungkin terdengar seperti jumlahnya tidak banyak, tapi jika dilihat secara langsung, dia melihat lautan manusia yang tak ada habisnya menutupi tanah. Ada bendera-bendera yang berkibar di mana-mana yang menari tertiup angin, dan ratapan pecahan jiwa memenuhi dunia. Saat Wang Lin muncul, semua fragmen jiwa mengeluarkan tangisan tajam seolah-olah mereka telah bertemu dengan tuan mereka yang sebenarnya. Tubuh Ouyang Hua bergetar dan menunjukkan kegembiraan yang tidak pernah dia tunjukkan selama ratusan tahun. Dia menatap kosong ke arah Wang Lin dan berkata, Ouyang Hua menyapa leluhur. Saya menyambut kembalinya leluhur. Setelah dia berbicara, beberapa orang segera mendongak dan melihat Wang Lin. Hampir setiap anggota suku yang melihat Wang Lin merasakan gejolak di otak mereka. Mereka tidak ragu karena mereka segera mengenali orang ini sebagai orang yang telah mereka sembah selama ratusan tahun, nenek moyang mereka, Wang Lin. Semua ini karena patung batu itu. Itu adalah ukiran Wang Lin. Leluhur. Itu benar-benar leluhur. Leluhur telah kembali. Leluhur tidak meninggalkan kita. Leluhur telah kembali. Semburan teriakan penuh kejutan dan hiruk-pikuk segera bergemuruh seperti guntur. Jutaan orang langsung bersemangat, dan teriakan mereka bahkan menyebabkan bumi bergetar. Bahkan awan di langit pun harus mundur. Selamat datang, leluhur. Tidak diketahui siapa yang mengatakannya pertama kali, tapi akhirnya, jutaan anggota suku pemurnian jiwa berteriak bersamaan. Bahkan telinga Wang Lin berdengung. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan gas putih keluar dari orang-orang ini dan menuju ke patung batu di pusat ibu kota. Patung batu itu menyerap semuanya, menjadi lebih halus dan mengeluarkan kesan iblis.
Tatapan anggota suku pemurnian jiwa dipenuhi dengan kegembiraan yang bahkan mengejutkan Wang Lin. 13 bergegas melewati kerumunan dan berlutut di depan Wang Lin. Meski tubuhnya gemetar, suaranya paling keras selama ratusan tahun. 13 menyambut kembalinya leluhur. Kata-kata 13 memicu antusiasme anggota suku yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, lebih banyak gas putih yang keluar dari semua orang dan memasuki patung hitam. Bendera jiwa mulai berkibar seolah laut hitam tiba-tiba muncul. Fragmen jiwa terbang keluar dari bendera dan menyelimuti seluruh negara iblis api dalam kabut hitam. Jumlah pecahan jiwa tidak terbayangkan. Melihat orang-orang dari suku pemurnian jiwa, Wang Lin menemukan beberapa dari mereka familiar, meskipun dia tidak dapat mengingat nama mereka. Mereka jelas adalah para tetua yang ada saat dia berada di sini terakhir kali. Saya telah kembali. Suara Wang Lin perlahan menyebar dan jatuh dari langit ke telinga semua orang. Meski hanya 3 kata sederhana ini seperti sambaran petir yang jatuh dari langit. Semua orang di suku pemurnian jiwa bersorak. Saat suku pemurnian jiwa bersorak, Wang Lin perlahan turun dan mendarat di tembok ibu kota negara iblis api. Dia kembali ke sini sekali lagi setelah ratusan tahun. Episode 1000 Patung Hitam Aneh. Kembalinya Wang Lin menyebabkan hiruk-pikuk di antara anggota suku pemurnian jiwa. Negara iblis api diubah namanya menjadi Sekte Pemurnian Jiwa oleh Wang Lin. Sekte Pemurnian Jiwa memiliki jutaan murid. Jika Anda menghitung semua pecahan jiwa yang dikumpulkan oleh para murid, itu akan menjadi jumlah yang tidak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa Sekte Pemurnian Jiwa tidak akan lemah bahkan di negara kultivasi peringkat 7. Wang Lin melihat ke langit dan bergumam, Senior Duntian, murid telah memenuhi janji sejak saat itu. Meskipun metode yang dikembangkan oleh jutaan murid Sekte Pemurnian Jiwa belum lengkap, sekarang setelah dia kembali, dia mengeluarkan metode lengkap tanpa ragu-ragu. Tentu saja, kelemahan yang ditinggalkan Wang Lin di mana dia bisa mengambil pecahan jiwa kapan saja tidak berubah. Ketika semua metode kultivasi Sekte Pemurnian Jiwa diturunkan kepada para murid, semuanya memasuki tahap kultivasi gila. Selain itu, setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Wang Lin meninggalkan salinan taktik pemurnian surgawi 9 siklus yang dia dapatkan dari kakak perempuan keempatnya dari Dewa Ungu. Ini menjadi mantra terlarang dari Sekte Pemurnian Jiwa. Jika taktik pemurnian surgawi 9 siklus dikembangkan secara ekstrim, itu akan menjadi sangat kuat. Meskipun tidak ada gunanya bagi Wang Lin, itu seperti mantra surgawi bagi para murid Sekte Pemurnian Jiwa. Selain itu, Wang Lin membuat keputusan besar. Setelah menerapkan banyak batasan, dia memasuki Paviliun Harta Karun 1 di bawah perlindungan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Paviliun Harta Karun disegel oleh Wang Lin di dalam tubuhnya. Dia bisa dengan mudah memasukinya dengan sebuah pikiran, jadi tidak perlu mengeluarkannya. Sejak dia mendapatkannya, dia hanya mengeluarkannya sekali. Waktu itu tepat sebelum dia datang ke sini. Dia telah membuat sejumlah besar batasan di planet roh air dan membukanya. Itu semua untuk menghadiahkan banyak uang kepada si Tunan. Sampai hari ini, Wang Lin masih ingat ekspresi tercengang si Tunan ketika dia menyadari apa itu Paviliun Harta Karun dan apa yang diwakilinya di alam surgawi. Ekspresi seperti ini sangat jarang terlihat dari si Tunan. Setelah pulih, mata si Tunan bersinar terang. Bahkan di malam hari, matanya bersinar seperti matahari, mengungkapkan kegembiraan di hatinya. Mantra surgawi dibagi menjadi kualitas rendah, menengah, dan tinggi. Ada juga mantra surgawi berkualitas tinggi, tetapi saat ini bahkan mantra surgawi berkualitas rendah pun dapat menyebabkan bencana. Yang paling luas adalah mantra surgawi yang tidak lengkap. Mantra yang berasal dari mantra surgawi yang tidak lengkap ini jelas lebih lemah daripada mantra aslinya. Hanya para kultivator kuat yang memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk mendapatkan mantra surgawi yang lengkap. Namun, mantra surgawi yang lengkap terlalu jarang. Tidak perlu membicarakan tentang mantra surgawi yang lengkap kualitas menengah atau kualitas tinggi. Mereka cukup untuk membuat kultivator manapun menjadi gila. Bahkan para kultivator pada tahap penghancur nirwana pun akan terkejut dengan hal ini. Jika mereka mengetahui bahwa tingkat teratas berisi mantra surgawi yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit Baifan, mereka juga akan menjadi gila. Lagi pula, Paviliun Harta Karun telah melestarikan sebagian besar mantra surgawi dari alam surgawi guntur. Terlebih lagi, di lantai terakhir, selain mantra Kaisar Langit Baifan, ada juga mantra untuk Raja Langit. Itu adalah harta surgawi bagi para kultivator Nirvana Sketerer.
Jika para kultivator Nirvana Saterer akan seperti ini, tidak perlu membicarakan tentang para kultivator Nirvana Skrier dan Nirvana Cleanser. Itulah sebabnya Wang Lin sangat berhati-hati terhadap paviliun berharga. Si Tunan telah memperoleh manfaat besar di dalam paviliun harta karun. Ekstasi di mata Si Tunan membuat Wang Lin tahu bahwa meskipun tingkat kultivasi Si Tunan tidak meningkat, mantra surgawi yang diperolehnya berkat bakatnya akan membuat Si Tunan menjadi kekuatan yang menakutkan untuk dihadapi musuh. Selama waktu itu, Wang Lin memilih mantra surgawi kualitas menengah yang disebut Gater Spirit. Setelah memahaminya, dia menggunakannya untuk menukar bantuan ketiga saudara Chen. Mata mereka merah, dan mereka setuju untuk membantu tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Wang Lin mencari di paviliun harta karun dan mengeluarkan 4 mantra surgawi berkualitas rendah. Kultivasi murid-murid Sekte Pemurnian Jiwa saat ini berada dalam kondisi tidak normal. Mereka memiliki kendali yang baik atas jiwa dan seluruh kultivasi mereka bergantung pada bendera jiwa. Itu sebabnya mantra surgawi yang dipilih Wang Lin semuanya berhubungan dengan jiwa. Namun, mantra surgawi bukanlah sesuatu yang bisa mereka kembangkan. Wang Lin telah mempelajari dasar-dasar mantra sebelum membaginya menjadi berbagai mantra terlarang yang diturunkan. Sedangkan untuk Ouyang Hua, Wang Lin tidak pelit. Dia mengeluarkan mantra surgawi lengkap berkualitas rendah yang disebut kenaikan pemurnian jiwa untuk diberikan kepada Ouyang Hua sebagai hadiah atas kerja kerasnya selama ratusan tahun. Bukan karena Wang Lin tidak ingin memberikan mantra surgawi kualitas menengah kepada Ouyang Hua, tetapi kultivasi Ouyang Hua terlalu tidak normal. Jika dia menggunakan 99 bendera jiwa, dia bisa melawan seorang kultivator Ascendan, tetapi tanpa bendera itu, tingkat kultivasinya akan menurun. Kenaikan pemurnian jiwa sudah sangat sulit untuk dikembangkan oleh Ouyang Hua. Bagaimanapun, itu adalah mantra surgawi yang lengkap. Adapun 13, Wang Lin berusaha keras. Dia pergi ke gua surgawi untuk menemukan Lei Ji dan kembali setelah dia mendapatkan cukup darah. 13 direndam dalam darah kerajaan klan iblis raksasa Lei Ji, membiarkan tubuhnya mengalami perubahan besar dalam waktu singkat. Meskipun rasa sakit itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa, 13 menanggung semuanya. Pada akhirnya, setelah ragu-ragu sebentar, mata Wang Lin berbinar saat dia menjatuhkan beberapa tetes darah dewa kuno kerajaannya di antara alis 13. Pada saat ini, tubuh 13 bergetar hebat. Bahkan dengan ketabahan mentalnya, dia tidak bisa menahan rasa sakit. Rasanya seperti ada sesuatu yang melahap tubuhnya. Setelah semua ini, 13, yang terlahir kembali melalui rasa sakit, memancarkan aura seperti dewa iblis. Kekuatan tubuhnya cukup kuat untuk melawan para kultivator Ascendan tahap akhir, dan dia dipenuhi dengan potensi yang tak ada habisnya. Hanya saja ini belum cukup, jadi Wang Lin mengambil banyak harta dan meleburnya. Kemudian dia memasukkannya ke dalam tubuh 13 seperti bagaimana dia menyempurnakan penjaga surgawi, tapi dia tidak merusak jiwa 13. 13 menahan rasa sakit dengan mempertahankan kesetiaannya kepada Wang Lin, dan setelah harta yang tak terhitung jumlahnya dimasukkan, dia memiliki tubuh penjaga surgawi perak. Dia bisa menahan serangan seorang kultivator yin ilusi. Dia juga masih memiliki kesadarannya, jadi dia sangat berbeda dari penjaga surga. Bagaimanapun, Wang Lin tidak akan menyempurnakan 13 menjadi penjaga surgawi. Wang Lin memiliki banyak emosi terhadap 13 karena dia pada dasarnya menyaksikan 13 tumbuh dewasa. Dalam hati Wang Lin, dia memiliki 2 murid. Murid tertua berusia 13, dan yang lainnya adalah Si King di All Heaven. Wang Lin tidak akan pelit terhadap murid-muridnya sendiri, terutama yang sangat setia. Dia memilih mantra surgawi kualitas menengah yang disebut jiwa surgawi, membaginya menjadi 3 bagian, dan menyebarkannya ke 13. Selama 13 sepenuhnya mengembangkan ketiga bagian ini, dia akan mampu benar-benar mengembangkan jiwa surgawi. Selain 13 dan Ouyang Hua, ada beberapa pemimpin lain yang diizinkan untuk mengembangkan mantra terlarang yang khusus disiapkan Wang Lin untuk Sekte Pemurnian Jiwa. Wang Lin tidak terlalu banyak berpartisipasi dalam Sekte Pemurnian Jiwa. Dia membiarkan mereka berkembang sendiri. Setelah mengajari mereka mantra, Wang Lin mengambil sebagian besar harta yang telah dia kumpulkan dan menggunakannya untuk paviliun harta karun sekte tersebut. Dia membiarkan Ouyang Hua dan teman-temannya menghadiahkannya kepada murid-murid yang telah berkontribusi pada sekte tersebut. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menyelesaikan keinginannya. Kemudian dia sampai di depan patung batu itu tanpa membiarkan orang lain mengikutinya. Patung batu hitam ini sudah dipindahkan ke lembah belakang istana. Wang Lin tidak asing dengan tempat ini.
Dia pernah datang ke sini dan melepaskan iblis kuno Beilou, memungkinkan dia melahap roh iblis kuno di sini. Lembah itu tidak berubah dan masih sama seperti beberapa ratus tahun yang lalu. Berdiri di sini, Wang Lin memiliki ilusi bahwa dia telah kembali ke ratusan tahun yang lalu. Namun, patung yang awalnya menyimpan roh iblis kuno kini diganti dengan patung hitam. Patung hitam itu adalah ukiran Wang Lin. Melihat patung itu, Wang Lin memiliki ilusi bahwa patung itu sedang menatapnya. Seolah-olah patung ini hidup. Mengapa seperti ini? Mata Wang Lin berbinar. Dia telah bertanya kepada 13 tentang masalah ini dan tahu bahwa itu hanyalah batu biasa yang diukir pada gambar Wang Lin berdasarkan ingatan mereka. Pada awalnya, hanya orang-orang yang mengenal Wang Lin yang secara samar-samar dapat mengatakan bahwa itu adalah dia, dan tidak ada orang lain yang dapat mengenalinya. Bagaimanapun, mereka bukanlah pengrajin. Patung batu itu juga sangat kasar. 13 dan Ouyang Hua tidak bisa berbuat banyak. Mereka membuat ukiran ini agar leluhur tetap berada di hati mereka selamanya, agar patung ini menjadi ada seperti patung iblis kuno di negara iblis. Namun, yang aneh adalah seiring berjalannya waktu dan suku pemurnian jiwa berkembang, patung itu menjadi lebih halus karena banyak orang yang memujanya setiap hari. Yang mengejutkan 13 dan kawan-kawan adalah tidak hanya tidak lagi kasar, tetapi juga menjadi mulus dan perlahan mulai berubah. Setelah ratusan tahun, patung yang awalnya berupa patung kasar berubah hingga hampir persis seperti Wang Lin. Bahkan aura kunonya yang berumur lebih dari 1000 tahun bisa dirasakan. 13 dan kawan-kawan sangat bingung tentang masalah ini. Mereka hanya bisa membiarkannya sebagai roh leluhur. Patung batu ini membuat Wang Lin penasaran. Tidak banyak hal yang membuat Wang Lin penasaran, tapi dia secara tidak sadar ingin menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, patung batu ini terlalu aneh. Wang Lin mengerutkan kening saat dia berjalan ke depan di depan patung itu. Dia melihat ke arah patung itu dan kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Perasaan bahwa patung itu sedang melihat ke arahnya menjadi lebih jelas pada saat ini. Lingkungan sekitar tidak sepi. Sorakan dari sekte pemurnian jiwa datang dari kejauhan. Namun, bagi Wang Lin, dunia sunyi, seolah-olah tidak ada yang tersisa selain dia dan patung itu. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Kemudian tangannya membentuk pedang dan perlahan-lahan dia menekan ke bawah di antara alis patung itu. 1. Tempat di mana kamu bisa mendapatkan mantra surgawi. Dia mengambilnya dari alam surgawi guntur beberapa waktu lalu. Episode 981. Apakah Anda masih ingat Ling Er? Wang Lin ragu-ragu sejenak dan kemudian melihat planet di belakang Chen bersaudara. Energi spiritual darinya sangat kuat, dan dia dapat mengetahui betapa indahnya planet ini hanya dengan sekali pandang. Guru Yi Chen melihat keraguan-raguan Wang Lin, dan dia dengan cepat berkata, "Saudara Wang, selain planet roh air kita, tidak ada planet dalam jarak ratusan ribu kilometer yang sebaik ini. Selain itu, planet ini sangat besar, jadi kami tidak akan mengganggu kultivasi saudara Wang." Tuan Yixing dan Tuan Yilong juga memahami pikiran Tuan Yi Chen dan dengan cepat membujuk Wang Lin. Wang Lin mengangguk dan menggenggam tangannya. "Karena ini masalahnya, maka aku akan mengganggu kalian bertiga." Tuan Yi Chen tertawa dan berkata, "Tidak masalah. Memiliki saudara Wang Lin di planet kita adalah suatu kehormatan bagi kami." Cara ini. Saat Guru Yi Chen berbicara, dia mundur beberapa langkah dan memberi isyarat agar tubuh besar Lei Ji menuju ke planet roh air. Saat mereka bergerak maju, tubuh Lei Ji menjadi semakin kecil hingga dia menjadi orang besar yang mengikuti di belakang Wang Lin dan kepala besar. Adapun Master Halloween, dia tidak lagi berani berbicara keluar jalur dan mengikuti Wang Lin. Sepanjang jalan, Chen bersaudara berbicara dengan Wang Lin, tetapi kebanyakan tentang hal-hal yang tidak relevan. Chen bersaudara tidak menanyakan apapun tentang apa yang terjadi di luar kota mata hantu. Mereka semua adalah kultivator yang kuat, jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di dekat planet roh air, dan mereka memasuki atmosfer. Angin kencang di atmosfer bertiup ke arah mereka, tapi itu benar-benar tidak dapat menggoyahkan satupun dari mereka. Memasuki atmosfer sungguh tidak berarti bagi mereka. Segera, semua orang melewati atmosfer. Wang Lin turun ke planet roh air sambil diperlakukan seperti bintang oleh Chen bersaudara. Saat mereka keluar dari atmosfer, mereka merasakan energi spiritual yang padat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan kekaguman memenuhi matanya. Ketiga saudara Chen diam-diam merasa bangga saat melihat ini. Ini adalah planet kultivasi terbaik dalam jarak puluhan ribu kilometer. Jika bukan karena tuan mereka, tidak mungkin mereka bertiga menduduki planet ini. Wang Lin tertawa. Planet ini bagus.
Master Yi Chen tertawa dan berkata, jika saudara Wang suka di sini, Anda bisa tinggal di sini dalam jangka panjang. Orang tua ini menyambutmu. Saat mereka berbicara, beberapa burung bangau terbang melintasi awan, gerakan mereka sangat indah. Di salah satu derek duduk seorang gadis berbaju biru. Dia sangat cantik dan semburan tawa renyah terdengar bahkan sebelum burung bangau mendekat. Kakak senior, kamu bilang kamu menemukan mata air bawah tanah. Di mana itu? Seorang wanita berbaju ungu duduk di atas derek di belakang gadis berbaju biru. Wajahnya dingin, tapi dia memiliki kecantikan yang menakjubkan dan kulit seperti batu giok. Matanya berkilau dan fitur wajahnya yang indah akan menarik perhatian siapapun yang memandangnya. Jika seseorang menghilangkan rasa dingin dari wanita ini, hanya ada satu cara untuk menggambarkannya. Menghangatkan hati dan memanjakan mata. Sikap dinginnya menjadi lembut saat menghadapi gadis di hadapannya. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, adik, jangan khawatir, kita tidak jauh. Saat itu, dia melihat tiga saudara laki-laki Chen dan Wang Lin. Matanya yang indah menyapu mereka sebelum dia berdiri dan dengan hormat berkata, murid Zhao Sue memberi salam kepada guru dan sesama paman guru. Kakak kedua dari Chen bersaudara, Tuan Yilong, tersenyum dan memandang Wang Lin. Saudara Wang, ini muridku, Zhao Sue. Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh ke arah wanita berbaju ungu dan berkata, Zhao Sue, mengapa kamu belum memuji senior Wang? Mata indah wanita berbaju ungu tertuju pada Wang Lin, lalu dia dengan hormat berkata, salam, senior. Gadis di derek itu sudah melihat Wang Lin dan yang lainnya. Saat ini, matanya yang besar berkedip dan dia tersenyum. Apakah senior Wang masih mengingat Ling Er? Suaranya sangat feminin dan mengandung pesona alami seorang gadis dengan akar roh air. Suaranya membuat Wang Lin tersenyum dan dia mengangguk. Tentu saja aku ingat. Bukankah aku menghadiahkan topi jerami dan loncengku padamu? Gadis itu tersenyum dan hendak berbicara, tetapi dia tiba-tiba teringat sesuatu. Wajahnya memerah dan tatapannya beralih ke wanita berbaju ungu. Kejutan memenuhi mata wanita berbaju ungu itu. Dia sangat mengenal adik perempuannya ini. Setelah gadis itu kembali beberapa hari yang lalu, dia tidak bisa berhenti membicarakan apa yang terjadi. Ada seorang senior bernama Wang yang dia sebutkan sepanjang waktu, dan setiap kali dia membicarakannya, dia akan menjadi sangat bersemangat. Dia sangat menyukai sepasang lonceng itu. Dia selalu memakainya di pergelangan tangannya dan memainkannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia paling banyak membicarakan tentang Wang senior ini. Bahkan Zhao Sue pun menjadi penasaran. Pada saat ini, Zhao Sue melirik Wang Lin beberapa kali tetapi tidak dapat melihat sesuatu yang luar biasa. Tuan Yi Chen tersenyum ketika dia melihat pemandangan ini. Saat dia melihat Wang Lin, sebuah ide muncul di benaknya. Dia tersenyum. Ling Er, senior Wang akan tinggal sebentar. Jangan ganggu dia. Dengan itu, dia membawa Wang Lin pergi. Wang Lin mengangguk pada Ling Er dan maju selangkah. Big Head dan Tasan mengikuti di belakangnya. Master Halloween memandang kedua wanita itu dan menghela nafas sebelum dia mengikutinya. Ling Er menjulurkan lidahnya, dan rona merah di wajahnya belum hilang. Dia mulai mengobrol gembira dengan Zhao Sue sekali lagi, dan burung bangau terbang ke kejauhan. Tuan Yi Chen menata sebuah istana yang sangat elegan di bagian timur planet ini. Tempat ini kuno dan memiliki aura surgawi. Dengan istana yang terletak di dalam pegunungan, tempat ini tampak seperti alam surgawi jika dilihat dari jauh. Tempat ini juga merupakan tempat di planet dengan energi spiritual terpadat. Setelah meninggalkan Wang Lin di sini, ketiga saudara Chen pergi dan setuju untuk datang berkunjung besok. Setelah mengirim ketiga saudara laki-laki Chen, Wang Lin melihat istana di pegunungan di depannya. Hampir setiap puncak gunung memiliki istana. Jika dijumlahkan, ada tidak kurang dari 10 istana di sini. Itu sangat megah. Ada banyak pohon yang menjulang tinggi di dalam pegunungan. Tempat ini sangat menenangkan hati. Saya perlu berkultivasi dengan pintu tertutup selama beberapa hari. Tasan akan menjagaku, dan semua orang bisa memilih tempat tinggalnya sendiri. Namun, kamu tidak boleh pergi lebih dari 50 km dariku. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia meninggalkan satu perintah dan menyerbu menuju istana. Tasan melangkah keluar dan mengikuti Wang Lin. Kepala besar ragu-ragu sejenak sebelum memilih istana bersama Lei Ji. Istana ini sangat dekat dengan Wang Lin, jadi jika Wang Lin memanggil mereka, mereka bisa segera tiba. Adapun Master Halloween, dia menghela nafas dan memilih tempat yang agak jauh. Dia secara tidak sadar tidak mau terlalu dekat dengan Wang Lin, tapi dia ingat batas 50 km Wang Lin. Dengan satu langkah, Wang Lin tiba di kediaman yang dipilihnya.
Setelah melihatnya, dia menunjukkan ekspresi kekaguman. Hampir setiap istana di sini berbeda-beda, tetapi semuanya megah. Setelah memasuki istana, Tasan duduk di luar. Dia tetap tidak bergerak dan menjaga Wang Lin. Istana itu sangat mewah dan penuh dengan dekorasi. Ada pola besar di lantai, tapi tidak mengeluarkan fluktuasi, jadi itu bukanlah formasi, hanya hiasan. Ada tungku seukuran 3 orang di tengahnya. Ada dupa setebal lengan yang terbakar di dalamnya, dan asapnya melayang dan tersebar di dalam istana. Ada juga tikar batu giok ungu. Itu jelas merupakan tempat untuk berkultivasi. Selain itu, terdapat mural-mural yang saling terhubung yang diukir pada dinding sekitarnya. Mural tersebut menggambarkan gambar banyak makhluk surgawi yang dikelilingi awan menyambut Anda. Setelah melihat-lihat, Wang Lin sangat puas dengan tempat ini. Tempat ini sangat besar dan cocok untuk memurnikan harta karun. Itu juga tenang, jadi bagus untuk kultivasi jarak dekat. Indera ilahinya menyebar dan dengan cermat memeriksa area tersebut. Lalu Wang Lin duduk di atas tikar batu giok ungu dan perlahan menutup matanya. Energi asalnya memenuhi tubuhnya dan kultivasi Nirvana Skrier tahap tengahnya menyebar. Wang Lin duduk di sana selama 3 hari. Selama waktu ini, ketiga saudara Chen tiba, tetapi mereka tidak mengganggunya. Setelah menunggu sebentar, mereka mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Larut malam 3 hari kemudian, bintang-bintang bersinar terang di langit planet roh air, dan angin malam bertiup. Angin membuat dedaunan berdesir, namun sebaliknya suasana menjadi sunyi. Wang Lin duduk di dalam istana. Setelah 3 hari tidak bergerak, dia tiba-tiba membuka matanya. 2 sinar cahaya terang keluar dari matanya. Saat matanya terbuka, seolah-olah seberkas cahaya menembus istana yang gelap, dan menjadi terang. Waktu 3 hari ditambah kultivasi yang saya lakukan dalam perjalanan akhirnya membuat kultivasi saya stabil di puncak tahap pertengahan Nirvana Skrier. Dengan tubuh dewa kuno saya seharusnya mampu melawan para kultivator pembersih Nirvana tahap tengah. Hanya saja, ini tidak cukup untuk perjalanan ke negeri roh iblis. Wang Lin bergumam, dan setelah hening beberapa saat, dia menamparkan tas pegangannya, menyebabkan seberkas cahaya biru memancar keluar. Cahaya biru ini segera menyebabkan istana menjadi kabur. Di dalam cahaya biru itu ada perisai kecil yang seluruhnya berwarna biru. Itu disempurnakan dengan bahan yang tidak diketahui, dan gelombang awan tampak mengambang di dalamnya. Itu terlihat sangat indah. Perisai biru ini mengelilingi Wang Lin 4 kali sebelum tidak bergerak di hadapannya. Bahkan cahaya biru dari perisainya tampak membeku. Melihat perisai di dalam cahaya biru, mata Wang Lin berbinar. Saat Master Halloween mengeluarkannya untuk pertama kalinya, Wang Lin merasakan aura dewa kuno darinya. Namun, aura ini tidak kuat, seolah tersegel. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin sendiri adalah dewa kuno, tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada ingatan tentang Tusi yang memurnikan harta karun ini. Namun, ada banyak dewa kuno pada zaman kuno, jadi ini mungkin dimurnikan oleh dewa kuno lainnya. Wang Lin merenung sambil mengangkat tangan kanannya dan perisai cahaya biru terbang ke arahnya. Pada akhirnya, perisai itu mendarat di telapak tangannya. Aura dewa kuno menjadi lebih terlihat setelah melakukan kontrak dekat dengannya. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat perisai itu. Setelah melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat, tatapannya tertuju pada tanda di sisi perisai kecil. Episode 982 Perisai Cahaya Azure. Tanda itu adalah seekor naga yang melangkah menembus awan. Naga itu sepenuhnya berwarna biru dan tampak seperti naga biru. Aura dewa kuno yang berasal dari perisai diblokir oleh tanda ini sehingga tidak menghilang terlalu banyak. Tanda itu menyegel aura di dalam perisai. Wang Lin merenung dalam waktu lama sebelum mengangkat tangannya dan menekan tandanya. Saat dia menyentuh sasarannya, kekuatan penolak yang kuat meledak darinya. Kekuatan yang kuat ini mendorong jari Wang Lin menjauh. Perisai cahaya biru bergetar dan tanda naga bersinar terang. Cahaya dari tanda itu mencapai puncaknya dan berubah menjadi naga biru. Tubuh naga biru itu memiliki panjang 100 kaki dan menempati lebih dari separuh istana. Sisik naganya sangat indah dan terlihat sangat bermartabat saat digulung. Ia membuka mulutnya, mengaum, dan mencoba melahap Wang Lin. Binatang sialan. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tangan kanannya terulur. Badai melanda dan menyapu naga itu. Dia meraih naga biru itu dan hendak menghancurkannya. Namun, saat ini, mata naga biru itu bersinar terang. Tubuhnya bersinar dan mengeluarkan cahaya biru untuk membentuk naga biru kecil yang juga mencoba melahap Wang Lin. Wang Lin mencibir. Kekuatan terkuat ada di antara kedua alisnya. Jika mata ketiganya terbuka, bahkan tubuh dewa kunonya pun lebih rendah.
Lalu ada juga mutiara penentang surga. Kamu mendekati kematian. Sebuah celah terbuka di antara alisnya dan cahaya merah yang tajam datang dari celah ini. Itu seperti lubang hitam, dan mengandung daya isap yang kuat. Mata naga biru itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ia mengeluarkan suara gemuruh saat ia ingin mundur. Namun, ia terlalu dekat dengan Wang Lin, jadi saat ia membuka matanya, ia tersedot ke dalam. Hanya gema naga yang masih tersisa di istana. Naga biru di tangan Wang Lin segera melemah dan cahayanya meredup. Kemudian Wang Lin meremasnya dan naga itu hancur berkeping-keping. Cahaya biru menghilang dan pecahan seukuran kuku muncul di tangan Wang Lin. Ada ukiran naga biru di pecahan ini. Naga biru ini sangat hidup, dan jika manusia melihatnya, mereka akan terkejut. Memegang pecahan itu, Wang Lin dengan hati-hati melihatnya. Dia merasakan aura yang mirip dengan tanda burung vermilion di antara alisnya. 4 sekte ilahi memiliki burung vermilion, kura-kura hitam, naga azure, dan macan putih. Mungkinkah ini milik sekte azure naga ilahi? Setelah merenung, dia memasukkan pecahan itu ke dalam tasnya dan pandangannya tertuju pada perisai cahaya biru kecil. Tanpa naga biru, aura dewa kuno memenuhi perisai, tapi itu tidak terlihat jelas. Wang Lin mengerutkan kening saat dia memeriksanya dengan cermat, lalu matanya menyipit. Meskipun tanda naga biru telah hilang, ada pusaran biru yang berputar perlahan. Sebelumnya, tanda itu menyembunyikannya, tetapi sekarang setelah tanda itu hilang, pusarannya terlihat. Pusaran ini tidak terlalu kuat, tapi setelah Wang Lin mengamatinya dengan cermat, samar-samar dia bisa melihat untaian energi asal di dalamnya. Energi asal ini tidak memiliki kemampuan menyerang. Itu adalah untaian indera ilahi. Indera ilahi ini bercampur dengan aura dewa kuno. Entah bagaimana, mereka telah menyatu sepenuhnya. Akibatnya, kecuali seseorang memiliki kekuatan dewa kuno, mustahil untuk menghilangkan indera ilahi ini. Adapun apakah kultivator langkah ketiga bisa melakukannya, Wang Lin tidak tahu. Namun, dia tahu Master Halloween tidak mampu melakukannya, itulah sebabnya indera ilahi ini masih ada sampai sekarang. Agar indera ilahi tertinggal di dalam perisai ini. Ada sesuatu yang aneh tentang ini. Wang Lin merenung. Jika dia tidak menghilangkan indera ilahi ini, aura dewa kuno tidak dapat dilepaskan. Akibatnya, kekuatan perisai ini tidak bisa ditampilkan sama sekali. Setelah merenung sebentar, ketegasan memenuhi mata Wang Lin. Tanpa ragu, dia mengangkat jari kanannya dan menarik napas dalam-dalam. Bintang dewa kuno di antara alisnya berputar dan kekuatan dewa kuno berkumpul di jarinya. Pada saat ini, jari Wang Lin menekan seperti kilat. Jarinya langsung menuju pusaran kecil di sisi perisai. Saat jarinya menyentuh pusaran, kekuatan dewa kuno kerajaan dari jarinya keluar dan bertabrakan dengannya. Dalam sekejap, aura kuno yang berasal dari pusaran bergetar dan dengan cepat berkumpul menuju jari Wang Lin. Pada saat yang sama, ketika aura dewa kuno berubah dengan hebat, indera ilahi terpisah darinya. Pada saat ini, suara bermartabat bergema di benak Wang Lin. Orang tua ini adalah Kaisar Suci Naga Azure, dan aku terjebak di dalam alam surgawi hujan. Orang yang menyelamatkanku akan menjadi yang pertama dari seri Azure Dragon. Kirimkan pesanku kembali ke Sekte Dewa Naga Azure dan 4 Sekte Dewa akan melakukan satu hal untukmu. Aura lelaki tua ini lemah, dan aku khawatir aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya harap seseorang menerima pesan ini dan segera datang untuk menyelamatkan saya. Tubuh Wang Lin bergetar. Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, pusaran biru kecil menghilang dan aura dewa kuno meledak dengan gila-gilaan. Tidak diketahui berapa lama aura dewa kuno ini tersegel di dalam perisai, dan sekarang semuanya pecah seperti badai. Ekspresi Wang Lin berubah, dan dia meraih perisai biru dan keluar dari istana. Dia berdiri di bawah bintang-bintang. Saat dia keluar, aura dewa kuno di dalam perisai meledak sepenuhnya. Aura ini sangat kuat, bahkan Wang Lin pun gemetar. Aura dewa kuno yang tak ada habisnya keluar dan membentuk ilusi dewa kuno raksasa yang muncul di dunia. Ilusi dewa kuno ini buram dan bintang-bintangnya berputar dengan cepat. Mustahil untuk melihat berapa banyak bintang yang dimiliki dewa kuno ini. Pada saat ini, perisai yang semula hanya seukuran tangannya langsung membesar hingga berukuran puluhan kaki. Dari kelihatannya masih terus meningkat. Saat itu meluas, aura kuat menyebar. Perisai itu awalnya kecil dan tumbuh hingga ukurannya lebih dari 1000 kaki. Kemudian tekanan yang tak terbayangkan turun ke dunia. Di kejauhan, ketiga saudara Chen telah menyadari hal ini dan bergegas mendekat. Kejutan memenuhi mata mereka saat mereka menyaksikan ini. Wang Lin menjadi sangat luar biasa di mata mereka. Harta karun apa ini?
Harta karun itu adalah perisai. Saya kira itu adalah harta pertahanan. Namun, harta karun itu terlalu besar. Lihatlah roh harta karun yang dibentuk oleh harta karun ini. Itu menembus langit. Aku belum pernah melihat roh harta karun seperti ini. Rekan kultivator Wang pasti baru saja mendapatkan harta ini dan sedang menyempurnakannya. Ketiga Chen bersaudara dengan lembut berbicara satu sama lain dan mampu menebak sebagian kebenarannya. Lebih jauh lagi, para kultivator yang hidup di planet ini semuanya terbangun dari kultivasi mereka. Tingkat kultivasi mereka tidak cukup tinggi, sehingga mereka hanya bisa merasakan tekanan yang tinggi. Mereka tidak berani bergerak sama sekali. Seolah-olah langit akan menghancurkan mereka jika mereka bergerak. Ling Er sedang berkultivasi sambil melihat lonceng di depannya. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya, tetapi pada saat ini, tekanan kuat turun ke dirinya. Kemudian cahaya biru bersinar dari dadanya untuk membantunya menahan tekanan ini. Sebelum cahaya biru, Ling Er hanya merasa tidak nyaman. Alisnya berkerut saat dia bangkit dan berjalan keluar. Ketika dia melihat apa yang ada di luar, mulut kecilnya terbuka lebar dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Di tepi cakrawala ada seorang raksasa yang berjongkok, dan raksasa itu sudah menembus langit. Jika raksasa itu berdiri, ia hanya perlu menghentakkan kakinya untuk membuat planet ini runtuh. Big Head dan teman-temannya juga terbang keluar dan terpana dengan pemandangan di depan mereka. Tubuh Lei Ji bergetar dan rasa hormat memenuhi matanya saat dia melihat ilusi di balik perisai. Dia ingat dengan jelas bahwa di planet iblis raksasa, ada totem di tempat suci kerajaan yang merupakan benda suci bagi klan. Benda suci itu menggambarkan raksasa seperti ini. Master Halloween adalah orang pertama yang menyadari kelainan tersebut. Pada saat ini, dia melayang di udara dan memiliki ekspresi yang sangat kompleks saat dia melihat perisai besar di sebelah Wang Lin. Dia memperoleh perisai dari musuh yang dia bunuh. Setelah mempelajarinya, dia terkejut dan samar-samar menyadari bahwa itu terkait dengan 4 sekte ilahi. Dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Dia hanya mengeluarkannya karena momen hidup dan mati. Dia bisa mematahkan tanda naga biru, tapi dengan kultivasinya, dia bisa melihat pusaran biru di bawahnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa memecahkan pusaran itu, jadi dia hanya bisa membiarkan harta karun itu tetap seperti semula. Pada saat ini, dia tidak menyangka Wang Lin akan membuka segel pusaran segera setelah dia mendapatkan harta karun itu. Akibatnya, dia tanpa sadar semakin takut pada Wang Lin. Wang Lin ini tidak sederhana. Identitas saya tidak akan memalukan jika saya mengikutinya. Tuan Halloween menghela nafas. Ekspresi Wang Lin serius saat dia menatap perisai yang melebar. Perisai itu telah meluas dari sebelumnya 1000 kaki menjadi hampir 3000 kaki. Melihat perisai dari dekat, itu seperti tembok. Kelihatannya sangat kasar, tapi tidak ada yang berani meremehkan kekuatan perisai ini. Ini adalah harta karun para dewa kuno. Ilusi dewa kuno yang muncul di balik perisai tumbuh bersamanya. Pada akhirnya, itu terlalu tinggi bagi orang-orang di planet ini untuk melihat semuanya. Tepat pada saat ini, perisai itu berhenti mengembang dan dewa kuno itu menundukkan kepalanya. Hanya kepalanya yang menutupi seluruh langit. Bintang-bintang yang berputar di antara kedua alisnya melambat dan kemudian berhenti sama sekali. Saat mereka berhenti, mata Wang Lin bersinar terang, menunjukkan keterkejutan dan ekstasi. Ini, Episode 983 Mantra Penyelamatan Kehidupan Dewa Kuno. Ada 8 bintang di antara alis ilusi Dewa Kuno. Jika hanya itu yang terjadi, Wang Lin tidak akan begitu terkejut, tetapi ada satu start lagi setelah start ke-8. Bintang ini sangat buram, seolah-olah belum terbentuk sempurna, namun bentuknya ada. Hanya selangkah lagi untuk menjadi Dewa Kuno bintang 9. Wang Lin tersentak. Dia tidak menyangka perisai ini milik Dewa Kuno seperti ini. Dewa kuno raksasa ilusi tiba-tiba runtuh menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan bintang-bintang berhenti berputar. Saat ini, seluruh planet bersinar terang di bawah titik cahaya. Cahaya ini hanya bertahan beberapa saat sebelum menghilang dan kegelapan kembali. Perisai di depan Wang Lin telah mencapai ketinggian hampir 10.000 kaki. Itu seperti penghalang raksasa yang memisahkan Yin dan Yang. Perisai itu ditutupi oleh cahaya biru kabur yang membuat lingkungan sekitar juga menjadi kabur. Seolah-olah harta karun ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya muncul di dunia. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyerbu ke arah perisai. Di kejauhan, Master Halloween sedang berjuang. Dia pernah bertanya-tanya apa kekuatan harta karun ini setelah segelnya dibuka, tapi saat ini itu jauh di luar imajinasinya.
Dia tega mencurinya, tapi memikirkan segel di antara kedua alisnya, dia mau tidak mau membuang gagasan itu. Dia tidak tahu hukuman apa yang akan dia hadapi jika dia membuka segelnya. Semakin dia tidak mengetahuinya, semakin dia memikirkan tentang anjing laut ganas yang pernah dia dengar sebelumnya. Akibatnya, dia semakin takut akan hal itu. Ketika Wang Lin mendekati perisai, tangan kanannya mengulurkan tangan tanpa ragu-ragu. Saat dia menyentuhnya, gelombang kekuatan dewa kuno yang kuat memasuki tubuhnya. Itu dipenuhi dengan niat untuk menghancurkan segalanya saat menyapu tubuh Wang Lin. Namun, itu tidak merugikan Wang Lin sama sekali. Aura ini melewati tubuhnya beberapa kali sebelum kembali ke perisai. Pada saat itu, Wang Lin merasa seolah-olah ada banyak sekali informasi. Untungnya, dia memiliki tubuh dewa kuno, jadi hanya terasa perih sesaat sebelum perlahan menghilang. Wang Lin mulai menyerap semua informasi dalam pikirannya. Setelah sekian lama, kejernihan muncul di mata Wang Lin dan dia dengan lembut berkata, Ini adalah suara dewa kuno, dan itu sangat aneh. Saat dia berbicara, kekuatan aneh mengelilingi perisai dan memancarkan cahaya biru. Kemudian dengan cepat menyusut hingga seukuran telapak tangannya dan melayang di hadapannya. Mata Wang Lin tenang. Dia tahu jika dia tidak memiliki tubuh dewa kuno, aura penindas itu akan membunuhnya. Harta karun ini berbeda dari tungku dewa kuno. Meskipun tungku dewa kuno memiliki aura dewa kuno, tungku tersebut tidak memiliki kecerdasan dan hanya sebuah alat. Bagaimanapun juga, tungku dewa kuno adalah harta karun yang tidak disukai Tusi. Dia dengan santai membuangnya setelah membuatnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa Tusi belum pernah menggunakan tungku itu sekalipun, tetapi perisai ini sangat berbeda. Perisai ini pastilah sesuatu yang sering digunakan oleh dewa kuno, atau perisai ini tidak akan menciptakan ilusi tuannya ketika diaktifkan. Meski tidak sebagus tombak pembunuh dewa yang asli, itu cukup mirip. Itu adalah harta karun yang hanya bisa digunakan oleh dewa kuno. Jika dewa non-kuno mendapatkannya, mereka hanya bisa menggunakan sedikit kekuatannya. Jika segelnya terbuka sepenuhnya, perisai itu tidak akan mengenali pemiliknya. Bagaimanapun, ia hanya akan mengakui dewa kuno sebagai pemiliknya. Wang Lin berdiri di udara dan dengan tenang berkata, Tuan Halloween, serang aku sekali dengan kekuatan penuh. Master Halloween merenung sedikit sebelum tangannya membentuk segel dan cahaya ungu mengelilingi tubuhnya. Cahaya itu berubah menjadi tablet batu dan bersiul melintasi langit menuju Wang Lin. Ada rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip di tablet batu, menciptakan aura mengerikan yang menimpa Wang Lin. Suara berderak datang dari langit di sekitar Wang Lin dan retakan spasial segera muncul. Namun, saat tablet batu itu menghantam Wang Lin, perisai cahaya biru menyala dan bergerak dengan kecepatan luar biasa untuk memblokir tablet batu tersebut. Tablet batu dan perisai bertabrakan. Terdengar ledakan keras dan kemudian tablet batu itu runtuh. Jika hanya itu saja, keadaannya tidak akan terlalu buruk, tapi yang mengejutkan Master Halloween adalah energi asal dari tablet batu yang runtuh diserap oleh perisai. Perisai itu bersinar terang. Wang Lin merenung sambil melambaikan tangannya dan perisai itu terbang ke telapak tangannya. Setelah hati-hati melihatnya, Wang Lin tersenyum. Benda ini bukanlah harta karun garis keturunan bangsawan, tapi ini adalah harta karun tertinggi di antara dewa-dewa kuno pada umumnya. Menurut warisan, setelah menyerap cukup energi asal, aku bisa mengaktifkan mantra penyelamat jiwa yang tersegel di dalamnya. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Mantra yang dianggap oleh Dewa Kuno Bintang 8 dapat menyelamatkan nyawa. Betapa kuatnya itu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat ke perisai. Matanya berbinar dan perisainya menyusut sekali lagi. Itu terbang langsung ke mata kanan Wang Lin. Wang Lin saat ini memiliki rambut panjang dan mata kanannya sangat aneh. Mata kanannya benar-benar biru dan terlihat sangat tak terlupakan. Pada saat ini, jauh dari planet roh air, seberkas cahaya mendekat ke planet Tian Yun. Orang yang berada di dalam sinar cahaya itu adalah Si Tunan. Dia dikelilingi oleh energi asal yang padat. Rambut hitamnya tergerai, memperlihatkan struktur tubuhnya yang kasar, tapi ada sedikit tanda kejahatan di wajahnya. Ini membuatnya tampak seperti dewa iblis. Dia tidak sendirian. Ada seorang wanita di sampingnya. Wanita itu sangat cantik, dengan pesona yang mencolok. Dia mengenakan gaun sutra. Saat terbang, gaun sutra menempel di tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang jelas. Planet Tian Yun sialan ini, betapa sulitnya menemukannya. Jika bukan karena bertemu adik peri kecil di sini, aku tidak akan pernah menemukannya.
Tidak diketahui apakah si Tunan mengatakan yang sebenarnya, tapi hal itu membuat wanita cantik itu terkikik. Mata wanita itu memikat saat dia berkata, mengapa senior situ datang ke planet Tian Yun? Haha, aku datang untuk mencari saudara laki-laki. Sudah bertahun-tahun sejak kami bertemu. Saya ingin tahu bagaimana kultivasinya. Si Tunan mengungkapkan sedikit kenangan dan menghela nafas di dalam hatinya. Saya sudah ratusan tahun sejak saya melihat Wang Lin. Aku ingin tahu bagaimana keadaan anak itu sekarang. Wanita yang memikat dan cantik itu tertawa. Oh, siapa nama kakak laki-laki senior? Junior mungkin mengenalnya. Episode 984 mimpi itu seperti reinkarnasi. Adikku itu tidak tampan, jadi kamu mungkin tidak mengenalnya. Saat si Tunan tertawa, tangannya meraih pinggang wanita menawan itu dan dia dengan paksa mencubitnya.